Belum, pelajaran ini kita mulai, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita, belajar kita oleh Allah diberikan kemudahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa, anak-anak sekalian, mari kita biasakan diri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, monggo berdiri bersama-sama. Salah satu di antara teman kalian, monggo pimpin. Suaranya yang keras, lantang. Ayo. Tanah air, tanah Tuhan, di sana jadi Indonesia bangsa, bangsa dan tanah kita bersatu, bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku, semua jiwa untuk Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, tak hiduplah Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan kembali. Coba dibuka bukunya halaman 53. Halaman 53. Kebiasaan literasi, kalian baca ya. Halaman 53. Silakan. Monggo dibaca. Silakan dibaca. Nah. Sambil lalu saya absen. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, terus ada lagi? Oke, yuk dibaca halaman 53. Ya, ya. Oke, silakan dilanjut dibaca. Halaman 53. Bentar.
Oke, kira-kira informasi yang dapat kalian dapat apa? Dari yang kalian baca? Apa? Pengertian kedaulatan. Terus teori kedaulatan. Ada yang paham arti kedaulatan? Angkat tangan. Apa kedaulatan? Apa kedaulatan? Ya, angkat tangan. Nama? Oke, siap. Apa kedaulatan? Yang keras suaranya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Ada yang lain? Memberikan pengertian lain ada? Apa? Kekuasaan tertinggi. Ya, silakan, Nak. Kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak dan gimana? Ulang. Kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak dan kekuasaan tinggi, mutlak, dan tunggal yang ada di dalam suatu negara. Teman kalian mengatakan tadi, kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Jadi arti dari kedaulatan itu, Nak, itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, ambil contoh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, kita ambil skup yang paling kecil, kelas 9B. Kelas 9B ini negara kecil. Ada wilayah, ada rakyatnya, ya, ada penguasanya. Penguasanya ketua kelas. Nah, kekuasaan-kekuasaan yang ada di kelas 9B itu bisa dikatakan kekuasaan sudah memenuhi syarat mutlak berdirinya sebuah negara. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada yang belum paham? Ada pertanyaan? Ada. Oke. Informasi kedua apa? Teori-teori kedaulatan. Ya, teori-teori kedaulatan itu ada berapa di dalam buku kalian? Nah, ada 5. Coba kalian bentuk kelompok. Ya, kelompoknya ini ada. 1, 2, 3, 4. Ya, untuk kelompok. 1, kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan apa? Negara. Teori kedaulatan hukum. Ayo, silakan diskusikan. Diskusikan. Kamu bentuk dulu kelompoknya. Bentuk kelompok. Nah, ini aja. Nah, kiranya nggak merubah bangku. Ayo, cepat.
Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu. Tugasmu adalah cari informasi semaksimal mungkin tentang kedaulatan raja. Ya. Terus kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Informasi maksudnya pengertian, paham, ciri-cirinya, kemudian contohnya, contoh negaranya. Ayo silakan. Silakan. Ya, kertas. Di buku nggak apa-apa, di buku. Di buku nggak apa-apa. Ya, satu aja. Tugasnya satu buku ya. Ya. Apa? Gimana lah? Ya. Rakyat aja, rakyat. Ayo. Ayo. Arti kedaulatan raja, arti kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, dan kedaulatan rakyat. Ayo. Gunakan HP-nya, cari negara mana yang mana.
Jangan lupa cari contohnya ya. Negara mana yang pernah menerapkan teori tersebut? Mana? Ayo. Ya, ayo cepet. Ayo, ada kesulitan? Negara. Ya, yang pernah. Ya, raja. Sudah, belum?
Sudah selesai. Belum, Pak. Ya, nak. Ya. Oh, sudah. Yang lainnya sudah. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Terus pengertian gitu aja. Sudah. Pengertian aja, nggak apa-apa. Apa-apa. Pengertian contoh. Oke, sudah. Sudah ya? Kelompok 2 sudah selesai. Ayo, perhatikan. Halo. Dari masing-masing kelompok, perwakilan maju mempresentasikan. Ya, semua nggak apa-apa, sebagian nggak apa-apa. Ayo, kelompok 1 dulu. Ayo, silakan. Kelompok 1. Ayo, nak. Ayo, silakan maju. Apa-apa. Ayo sini. Kenalan anu ya. Ya, perkenalan. Perhatikan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Laili dan ini Rumaisyah Karina Azahra. Ini Talita Zakira Talita Zahra. Di sini kita mewakili kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini kebagian mencari informasi teori kedaulatan raja. Pengertian teori kedaulatan raja adalah kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja, ialah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang.
Ciri-cirinya akan disampaikan oleh Talita Zakira Talita Zara. Jadi ciri-cirinya ada 3. Pertama, raja dianggap sebagai keturunan dewa atau Tuhan. Kedua, raja berkuasa di atas segala-galanya. Ketiga, berkuasa secara mutlak sehingga raja memiliki kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Untuk contoh negaranya disampaikan oleh Rumansyah. Di sini contoh Ayo, negara. perhatikan. Di sini ada 2 contohnya, yaitu pertama Perancis, yang kedua Jerman. Oke, Prancis. mungkin itu Ada aja dari pertanyaan? kami. Oke, kalau tidak Enggak ada, ya? Kalau bisa tidak tutup. ada, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Perhatikan anak-anakku. Halo. Jadi teori kedaulatan raja adalah teori lama. Ya. Teori kuno. Tapi pada hakikatnya hari ini masih dipraktekkan. Termasuk adalah negara Inggris, Thailand, terus Saudi Arabia, Jepang. Kenapa Pak Subi? Karena teori raja itu sangat efektif ya untuk meneruskan, perhatikan, untuk meneruskan generasi-generasi kekuasaannya. Jadi kalau raja itu mati, yang menggantikan anaknya, keturunannya. Itu teori raja. Lah, aturannya dari mana Pak Subi? Aturan raja itu dari Tuhan. Ya, ya. Representasinya wujudnya dari Tuhan, kemudian disampaikan oleh raja kepada rakyatnya. Mau tidak mau harus ditaati. Seperti Saudi Arabia. Hukuman cambuk, hukuman apa lagi? Hukuman pancung, ya kan? Itu kan Quran semua, ya kan ya? Mau tidak mau ya dipancung. Guys, ada pertanyaan? Semua paham kan tentang teori kedaulatan raja? Sekarang teori kedaulatan rakyat. Ayo maju, rakyat. Diajak. Rakyat. Ayo rakyat. Ya, silakan. Ayo rakyat. Dekatkan ya. Yuk, perhatikan yang lainnya. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan memberitahu tentang informasi kedaulatan rakyat. Pengertian dari kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Ya. Terus ada ciri-ciri kedaulatan rakyat. Pertama, adanya jaminan atas hak warga negara. Kedua, adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Ketiga, adanya pemilu yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik. 4, adanya lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Yang ketiga, ada contoh-contoh kedaulatan rakyat. Yang pertama, turut serta dalam pemilihan kepala negara dan daerah. Yang kedua, menyusun program untuk masyarakat melalui musyawarah. Yang tiga, bergotong royong membangun masyarakat. Dan yang keempat, pembagian kekuasaan negara. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, Nak. Yang keras suaranya. Perkenalkan diri. Pertanyaan. Oke. Indonesia.
Ya, ya, sudah. Oke, Sudah. Sekian. Ada pertanyaan lagi? Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih apa loh? Tadi kan, dari teori kedaulatan rakyat itu teori juga termasuk teori lama, ya. Dulu pernah dilakukan di zaman periode Yunani. Pertanyaan temanmu tadi, apakah hari ini ada yang memakai teori kedaulatan rakyat, Pak? Ada, yaitu Indonesia. Jadi yang membuat peraturan adalah rakyat, ya. Kemudian yang membuat aturan rakyat, kemudian yang melaksanakan juga rakyat. Dikenal dengan sistem demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bisa? Saya kira untuk yang lain sama. Perhatikan, teori raja sudah, teori rakyat sudah, teori Tuhan dan negara saya kira sudah dimaklumi. Paham kalian kan? Teori negara, apa? Teori negara. Nah, munculnya aturan itu bersamaan dengan berdirinya negara. Kalau teori Tuhan, mana teori Tuhan? Nah, di teori kedaulatan Tuhan memiliki keyakinan bahwa seluruh aturan itu berasal dari Tuhan. Bisa dipahami semua? Oke, hari ini coba pengerjaan ya. Ini saya bagikan link Google Form ya. Kalian kerjakan waktunya 10 menit. Coba kamu buka di grupnya itu. Silakan. Gimana? Gimana? Nggak usah begitu aja formasinya. Sebentar. Ya, silakan itu dikerjakan. Waktunya 10 menit. Sudah? Sudah masuk semua kan? Silakan dikerjakan. Sudah? Belum masuk. Nah, silakan. Ayo, dikerjakan.
Hah? Sudah selesai? Udah. Bawa HP. Bawa HP.
Sudah selesai? Sudah? Coba, ayo perhatikan. Coba kelompok 1, kamu jawab. Nomor 1 dan 2. Ya, silakan. Dibaca soalnya. Dan badan lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan kedaulatan bersifat itu Apa ya, Pak? jawabannya? Tunggal. Tunggal. Terus nomor 2. Ganti Nomor orang 2. atau? Ya, ganti. Pada perkembangannya, prinsip kedaulatan rakyat kemudian melahirkan konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat. Oleh rakyat. Oke. Kelompok 2. Kasihkan kelompok 2. Nomor 3 dan nomor 4. Ayo. Ayo. Sabar, Pak. Dekatkan. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang berkembang dalam sejarah. Salah satunya dianut oleh para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Tiongkok. Teori kedaulatan yang dimaksud adalah teori kedaulatan raja. Oke. Terus nomor 4. Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penyebab kegagalan tersebut adalah salah satunya adalah B. Sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit. Oke. Kasih aplaus dulu. Nomor 5 dan 6. 5 dan 6. Ayo. Pemberontakan PKI yang dikenal dengan sebutan G30S atau PKI tahun 1965 antara lain bertujuan untuk B. Mengganti dasar negara menjadi komunis. Oke, terus nomor 6. Nomor 6. Upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan D. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Bos. Nomor 7 dan 8. Ayo 7, 8, kelompok 4. Berikut ini tugas dan wewenang DPR terkait fungsi legislasi adalah C. Membentuk kelompok dan diskusi sesuai kemauan sendiri. Nggak ada menitnya. IPI waktunya kurang 3 menit loh. Apa? Apa? C. Oke, siap. Terus selanjutnya. Pemerintah Indonesia terbagi atas beberapa periode, yaitu awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Peristiwa paling bersejarah dalam tata pemerintah pada periode reformasi yang mengubah sebagian besar tata pemerintah Indonesia adalah D. Amandemen Undang-Undang Dasar. Oke, siap. Kasih aplaus. Yuk. Perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi beberapa teori-teori yang telah kalian sampaikan, kalian kasih informasi ini semua, ini menunjukkan bahwa baik teori kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, negara, dan rakyat ini adalah bagian dari teori kedaulatan yang ada di dunia, di negara-negara dunia.
Jadi kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat ini adalah penting untuk diketahui oleh kita semua. Ya, dari bentuk itulah, dari masing-masing bentuk teori-teori kedaulatan itu akan menunjukkan bahwasanya bahwa kekuasaan itu memang ada di kekuasaan-kekuasaan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, saya kira saya anggap cukup untuk hari ini. Ya, pertemuan kali ini saya anggap cukup. Semoga pertemuan kedepannya akan lebih baik dan lebih sempurna. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo.